Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Arlin dengan NIM 11820717404 di lokal Hukum Tata Negara Aceh pada mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara dengan dosen Bapak Jufri Hardianto Zulfan SHMH. Baik, di sini saya akan membahas terkait dari lembaga negara yang diantaranya itu lembaga eksekutif dan yudikatif. Kalau itu langsung saja kita masuk kepada lembaga negara yang pertama yang akan saya bahas, yaitu lembaga negara eksekutif, yang dimana lembaga eksekutif merupakan salah satu badan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum, dan lembaga ini bertugas untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan. Hal ini berlaku di dalam maupun di luar negeri. Dan pada sistem lembaga eksekutif, lembaga ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan yang parlementer, yang mana kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem ini terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Namun, kepala negara cuma berfungsi sebagai simbol dari suatu negara yang berdaulat. Yang kedua ialah sistem pemerintahan presidensial, yang dimana di dalam sistem ini kepala pemerintahan dan kepala negara sama-sama dipegang oleh presiden. Baik, masuk kepada susunan dari lembaga eksekutif, yang diantaranya yang mana satu ialah presiden, yang mana ialah merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut dari Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan yang kedua ialah wakil presiden. Dalam melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh wakilnya, sehingga mereka berada dalam suatu kelembagaan, yaitu lembaga kepresidenan. Dan yang selanjutnya ialah Kementerian Negara, yang merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang selanjutnya ialah pejabat setingkat menteri, yang mana merupakan pejabat yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dan yang selanjutnya ialah lembaga pemerintahan dari non kementerian, yang merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Baik, selanjutnya ialah lembaga yudikatif, di mana lembaga yudikatif merupakan suatu lembaga pemerintahan yang fungsinya untuk mengawasi penerapan undang-undang dasar dan hukum yang berlaku pada suatu atau sebuah negara. Selanjutnya ialah tugas dari Mahkamah Agung serta wewenangnya ialah satu, mengadili pada tingkat kasasi, kedua, menguji peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal hak gerasi dan rehabilitas. Dan selanjutnya ialah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini memiliki tugas dan wewenang sebagai lembaga yudikatif di Indonesia. Di antaranya ialah satu, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua ialah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga ialah memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Baik, selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden ataupun wakil presiden menurut dari Undang-Undang 1945. Pelanggaran yang dimaksud di sini ialah yang disebutkan dan yang diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan seperti korupsi, penyuapan atau tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela atau yang tidak memenuhi syarat sebagai presiden ataupun wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Dan yang selanjutnya adalah tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial. Menurut dari Undang-Undang 1945, Komisi Yudisial ialah lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang
orang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan martabat serta perilaku dari hakim. Anggota dari Komisi Yudisial sendiri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Tugas dari Komisi Yudisial yang diantaranya yang satu, mengawasi dari perilaku hakim, yang kedua, mengusulkan dari untuk hakim agung, dan yang ketiga ialah menjaga kehormatan pada hakim. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan ini saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.